Baik, perkenalkan nama saya Abil Nabila NIM 22001. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih materi-materi yang didapat dari LKKMD. Sebelum itu, apa sih LKKMD itu? LKKMD merupakan latihan keterampilan manajemen mahasiswa dasar di mana upaya pembekalan dan pengembangan keterampilan manajemen organisasi mahasiswa pada tanggal 5 sampai 8 September 2023 tepat di Auditorium Akademi Tata Wicara dan Villa Ardila Puncak. Apa sih tema LKKMD tahun ini? Yaitu membangun jiwa pemimpin yang prima, perintis, ramah, inspiratif, maju, amanah. ATW prima, ATW prima, ATW prima. ATW. Selama LKKMD ini ada 5 pemateri. Yang pertama, Ibu Hikmatusadia AMDTW MPD. Yang kedua, Ibu Puji Astuti AMDTW MPD. Yang ketiga, Bapak Denny Alamsah SE MPD. Yang keempat, Ibu Nini Lestari AMDTW SPD MKM. Dan yang terakhir, Ibu Susan Rahmayani PSPC MPSI PSI. Nah, pemateri pertama, perumusan gagasan awal yang dibawakan oleh Ibu Hikmatusadia. Perumusan gagasan awal adalah program kerja yang melibatkan brainstorming untuk menemukan ide-ide. Pembagiannya itu yang pertama harus jelas. Orang harus mengerti maksud ide yang kita berikan. Yang kedua itu ambisius, yaitu ide kita harus merubah ke arah yang positif. Yang ketiga itu tetap realistis, yaitu apabila itu mampu dengan apa yang tersedia. Yang keempat itu bertahap. Melakukannya dengan step by step untuk mewujudkan ide tersebut. Dan yang kelima yaitu berkala prioritas, yang mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk dipekerjakan. Nah, keuntungan perumusan gagasan awal yang pertama itu menyediakan visi dan tujuan. Yang kedua itu, apa sih maksud dari menyediakan visi dan tujuan itu? Visi apa yang akan dicapai dan memiliki tujuan. Yang kedua itu, menghindari kesalahan yang mahal, yaitu resiko kerugian waktu, sumber daya, dan lain-lain. Yang ketiga itu memudahkan pengukuran keberhasilan, yaitu mudah mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan. Yang keempat itu kolaborasi yang lebih baik, itu membuat setiap anggota tim dapat memberikan ide-ide, gagasan, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, motivasi dan mendorong kerjasama. Yang keenam, meningkatkan kreativitas. Yang ketujuh, mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang kedelapan, kerja yang lebih produktif. Yang kesembilan, menyerahkan penggunaan sumber daya. Dan yang kesepuluh yaitu mengarahkan penggunaan sumber daya. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, pelajari tujuan. Kita pelajari dulu tujuan kita itu idenya untuk apa. Yang kedua, identifikasi masalah. Masalah apa yang akan timbul jika kita menggunakan ide tersebut. Yang keempat, berikan ide-ide. Yang kelima, screening ide, yaitu memilih dan memeriksa ide-ide apa yang sesuai. Nah, untuk screening ide, itu ada aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu relevansi, yaitu pokok masalah apa yang sedang dihadapi. Yang kedua, efektivitas, keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, kreativitas, yaitu ide-ide apa yang akan diluncurkan dalam upaya memecahkan masalah. Dan yang keempat, waktu dan anggaran. Teknik dan alat bantu. Yang pertama itu analisis SWOT, yaitu kita harus menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari ide tersebut. Yang kedua itu brainstorming, yaitu setiap anggota tim menulis ide-ide di atas kertas dan memberikan ke orang lain untuk menambah atau mengimbangkan ide-ide. Dan yang terakhir yaitu mind mapping, yaitu menghubungkan ide dengan tema atau tujuan sebagai terciptanya gambaran secara visual. Materi yang kedua, penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan yang dibawakan oleh Ibu Puji Astuti AMDTW MPD. Yang pertama itu penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan mempunyai unsur-unsur organisasi. Pertama, visi, misi, struktur organisasi, proses organisasi, program kerja. Nah, apa sih visi itu? Visi merupakan tujuan atau arah utama. Dan misi merupakan suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh sesuatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Struktur organisasi, sekelompok orang yang dipilih untuk mempertimbangkan atau meluruskan hal-hal yang ditugaskan untuknya. Proses organisasi merupakan pembentukan tim, konflik tim, penetapan norma dan ketentuan tim, melakukan aktivitas sesuai tim, melakukan proses regenerasi. Program kerja harus bermanfaat. Target harus jelas dan spesifik, indikator dan pencapaian harus terukur, harus realistis dicapai, harus inovatif dan kreatif. Usahakan untuk tidak melihat program kerja sebelumnya, memperhatikan sumber daya dan fleksibel operasional. Nah, pemateri ketiga yaitu administrasi kesekretariatan dan keuangan yang dibawakan oleh Bapak Denny.
Nah, administratif kesetariatan adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Merupakan pengumpulan orang yang sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional, dan memanfaatkan segala sumber daya dengan metode, material, lingkungan, dan uang, serta rencana untuk pesaranan dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan. Nah, sumber daya organisasi yaitu pertama manusia, material, money, matching, atau teknologi, dan metode. Strategi mutu pasal 52 ayat 2 Undang-Undang menjamin mutu dilakukan 5 langkah. Yang pertama, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Materi keempat yaitu pengembangan program kerja oleh Ibu Nining. Yang pertama itu teknik menyusun usulan kegiatan harus menginduk pada kepentingan lembaga yang menaungi, memperhatikan visi dan misi, melihat tren, memperhatikan keuntungan, mencerminkan keunggulan, terukur, adanya dukungan terutama SDM. Aspek apa sih yang mempengaruhi perumusan usulan tersebut? Nah, kondisi lingkungan, kepercayaan diri, wawasan diri, motivasi diri, visi dan misi, analisis SWOT. Nah, penyusun usulan memerlukan jadwal, strategi, dan sasaran. Antisipasi kegagalan penyempurnaan itu memperhatikan semua kemungkinan di dalam diadakan evaluasi rapat, koordinasi, dan membuat jalan alternatif. Nah, materi yang kelima yaitu pemahaman diri, motivasi, dan keterampilan komunikasi dalam perspektif psikologi oleh Ibu Susan. Nah, pemahaman diri yang baik yaitu pemahaman nilai, kekuatan, kelemahan, dan pribadi. Harus ada cause dan impact. Alat dan teknik untuk meningkatkan pemahaman diri. Nah, pemahaman diri itu yang pertama journaling, yaitu menulis buku diary, menulis tahun sekarang dengan tahun kemarin apa bedanya. Dan kedua itu menggunakan tes. Dan ketiga itu mencoba hal baru. Yang keempat itu analisis mind blowing. Yang kelima itu listen to listen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.